Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gria The Myth. Selamat datang di dunia gelap penuh misteri, di mana kisah-kisah menyeramkan menjadi nyata. Channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itu, ikuti terus ceritanya dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan teror dari cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Pastikan lampu dimatikan, karena malam ini kita akan memasuki dunia yang tak terduga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah rumah kos tua yang tampak tak terurus. Dulu, rumah ini pernah menjadi tempat pembunuhan mengerikan yang memakan banyak korban. Setelah kejadian itu, rumah tersebut kosong dan ditinggalkan. Kini, seorang mahasiswa bernama Reza memutuskan untuk tinggal di rumah kos itu karena harganya yang murah. Namun, ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang perlahan mengungkapkan rahasia kelam di balik pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Reza, seorang mahasiswa semester akhir, kesulitan mencari tempat tinggal karena keterbatasan biaya. Di tengah kebingungannya, ia menemukan iklan rumah kos yang sangat murah. Meskipun banyak rumor tentang masa lalu rumah itu, Reza tetap memutuskan untuk pindah ke sana. Setelah pindah, Reza merasa rumah kos itu lebih besar daripada yang ia bayangkan. Lorong-lorongnya panjang dan sunyi, dengan cat dinding yang mengelupas dan lampu yang sering berkelip. Para penghuni lain terlihat jarang berinteraksi dan lebih sering mengurung diri di kamar masing-masing. Beberapa hari pertama, semuanya tampak biasa. Namun, pada malam keempat, Reza mulai mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki di lorong terdengar jelas. Tetapi ketika ia membuka pintu, lorong itu kosong. Lampu kamar Reza berkedip-kedip, dan sesekali ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut-sudut gelap kamar. Teman sekamar Reza, Farhan, menganggap semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi Reza mulai curiga ketika suara-suara itu semakin sering terdengar, terutama setiap malam pada pukul 2 pagi. Salah satu tetangga kos, seorang wanita tua bernama Ibu Rina, sering memperingatkan Reza untuk tidak keluar kamar setelah tengah malam. Suatu malam, saat mereka berbincang di dapur, Bu Rina menceritakan sejarah rumah itu. Ternyata, bertahun-tahun yang lalu terjadi pembunuhan berantai di rumah itu. Seorang penghuni kos yang mengalami gangguan jiwa membunuh beberapa penghuni lainnya sebelum menghilang secara misterius. Mayat para korban ditemukan di berbagai sudut rumah, dan pembunuhnya tidak pernah tertangkap. Setelah kejadian itu, rumah kos tersebut kehilangan reputasinya dan banyak orang yang menganggapnya berhantu. Semakin lama, Reza mulai melihat sosok bayangan di lorong pada malam hari. Sosok itu tampak seperti seorang pria yang bergerak dengan gerakan aneh, seperti menyeret kaki. Ketika Reza mencoba mendekati sosok itu, bayangan itu menghilang di balik tikungan lorong.
Reza memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di lorong pada malam hari. Tetapi ketika ia memutar rekamannya, ia melihat sosok bayangan itu berjalan di lorong pada pukul 2 pagi. Tepat di saat suara-suara aneh terdengar di kamarnya. Farhan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Barang-barangnya masih ada di kamar, tetapi tak ada yang tahu kemana dia pergi. Reza mulai khawatir dan mencari informasi dari penghuni kos lainnya. Ternyata ini bukan pertama kalinya seorang penghuni hilang tanpa jejak. Beberapa tahun terakhir, penghuni-penghuni rumah kos itu sering hilang secara misterius tanpa ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Reza mencoba mencari tahu lebih jauh tentang hilangnya Farhan dan penghuni lainnya. Tetapi penghuni kos yang lain tampak enggan berbicara tentang hal itu. Mereka hanya mengatakan bahwa rumah ini punya caranya sendiri untuk menyingkirkan orang-orang. Reza menemukan sebuah pintu kecil di ujung lorong yang selama ini ia abaikan. Pintu itu terkunci, tetapi dengan bantuan alat sederhana, Reza berhasil membukanya. Di balik pintu itu, ia menemukan sebuah tangga yang mengarah ruang bawah tanah yang sangat luas. Di ruang bawah tanah, Reza menemukan tumpukan barang-barang milik penghuni yang telah hilang. Namun, yang membuat Reza semakin terkejut adalah ditemukannya potongan catatan dan foto-foto yang mengerikan. Foto-foto tersebut menunjukkan para penghuni kos yang telah hilang, termasuk Farhan, dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka tampak seperti sedang berpose, namun dengan ekspresi wajah ketakutan. Catatan yang ditemukan di sana penuh dengan tulisan yang tak beraturan, seolah-olah ditulis oleh seseorang yang sedang kehilangan kendali. Salah satu catatan berbunyi, "Mereka kembali setiap malam. Jangan keluar. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kamarmu." Reza segera menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih jahat di dalam rumah ini daripada sekedar pembunuhan masa lalu. Dengan rasa takut yang semakin besar, Reza mencoba meninggalkan rumah kos tersebut. Namun, saat ia kembali ke kamarnya untuk mengambil barang-barangnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di cermin kamarnya tertulis dengan darah, "Kamu selanjutnya." Reza terkejut, tetapi tidak menyerah. Ia bertekad untuk mengungkapkan seluruh kebenaran di balik rumah kos itu. Malam berikutnya, pada pukul 2 pagi, Reza memutuskan untuk berjaga. Ia menunggu suara langkah-langkah misterius itu datang. Tak lama kemudian, suara-suara itu mulai terdengar lagi. Semakin mendekat, Reza memberanikan diri untuk mengikuti suara langkah tersebut yang membawanya ke kamar paling ujung lorong. Kamar yang konon sudah lama tidak ditempati. Dengan napas yang berat, Reza membuka pintu kamar itu, dan di dalamnya ia menemukan sebuah ruangan yang tampak biasa. Namun, di salah satu dinding, ada sebuah jendela kecil yang tampak menonjol. Ketika Reza mendekati jendela itu dan mengintip keluar, yang ia lihat bukanlah pemandangan biasa, melainkan ia melihat pemandangan yang mengerikan. Para penghuni kos yang telah hilang termasuk Farhan
berdiri diam di halaman belakang dengan wajah pucat dan mata kosong. Reza tersentak mundur dari jendela tersebut. Saat ia berbalik, di depan pintu kamar sudah berdiri sosok pria yang menyeret kaki. Sosok yang selama ini ia lihat di lorong. Pria itu bukanlah bayangan lagi, tetapi nyata. Dengan tatapan kosong dan luka menganga di lehernya. Pria itu mendekat dengan perlahan, sementara Reza mundur perlahan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dengan sisa keberaniannya, Reza mencoba lari keluar dari kamar tersebut. Namun, ketika ia berlari menyusuri lorong, rumah itu mulai berubah. Lorong-lorong yang tadinya lurus menjadi berkelok-kelok, seolah-olah membingungkannya. Setiap sudut yang ia belokkan hanya membawanya kembali ke tempat yang sama. Pada akhirnya, Reza menemukan dirinya kembali di ruang bawah tanah. Di sana, sosok pria misterius itu sudah menunggunya. Dan saat pria itu mendekat, Reza menyadari bahwa dia adalah pembunuh berantai yang dulu menghantui rumah ini. Namun dalam wujud yang tidak lagi manusia. Saat Reza terpojok di ruang bawah tanah, ia mendengar suara bisikan yang memenuhi seluruh ruangan. Bisikan-bisikan itu adalah suara para korban yang menuntut balas. Di antara mereka, Reza mendengar suara Farhan yang berkata, "Kamu bisa menyelamatkan kami. Hancurkan akar kejahatan ini." Dengan cepat, Reza menemukan sekotak korek api di dekat barang-barang yang ditinggalkan. Tanpa pikir panjang, ia membakar barang-barang di ruang bawah tanah itu. Api mulai membesar, menyebar ke seluruh rumah. Sosok-sosok hantu yang selama ini menghantui mulai menjerit kesakitan, termasuk sosok pria misterius yang mulai terurai menjadi abu. Reza berhasil melarikan diri dari rumah kos yang terbakar. Saat ia berdiri di luar, melihat api melahap rumah tersebut, ia merasa beban yang selama ini menghantui tempat itu akhirnya terangkat. Rumah itu runtuh, membawa rahasia kelamnya bersama api yang menghanguskannya. Beberapa bulan kemudian, Reza sudah pindah ke tempat kos baru. Meski begitu, kejadian di rumah kos tua itu tetap membekas di benaknya. Ia sering terbangun dari tidur dengan keringat dingin, mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong rumah kos barunya. Suatu malam, saat ia sedang berjalan menuju kamar mandi, lampu di lorong tiba-tiba berkedip-kedip. Dan di ujung lorong, Reza melihat bayangan yang sangat familiar. Sosok pria yang menyeret kaki, berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Ternyata kisah itu belum selesai. Sejak kebakaran itu, Reza merasa hidupnya sudah mulai normal kembali. Namun ia tak bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi di rumah kos tersebut. Setiap malam, mimpinya selalu dipenuhi dengan bayangan rumah yang terbakar, suara jeritan, dan juga sosok pria yang menyeret kaki. Meskipun begitu, Reza terus mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Namun segalanya berubah ketika ia menerima pesan misterius di ponselnya. Pesan itu berbunyi, "Kamu belum selesai. Mereka masih menunggu." Reza terdiam, tangannya bergetar memegang ponselnya. Siapa yang mengirim pesan ini?
Dan apa maksudnya? Keadaan semakin aneh ketika ia mulai mendapati barang-barang dari rumah kos lamanya muncul secara misterius di kamarnya yang baru. Sepasang sepatu milik Farhan yang telah hilang, sebuah buku yang pernah ia ditemukan di ruang bawah tanah, bahkan foto dirinya yang dulu tergantung di dinding kamar kos yang telah terbakar itu. Bagaimana semua ini bisa ada di sini? Rumah itu seharusnya sudah musnah. Reza tak bisa menahan diri lagi. Ia kembali mengunjungi tempat rumah kos itu berdiri. Meskipun yang tersisa hanya puing-puing hangus. Saat tiba di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya sudah mengenal rumah itu lebih lama dari siapapun. Pria tua itu memperingatkannya bahwa kebakaran bukanlah akhir dari kutukan rumah tersebut. Pria tua itu menceritakan legenda yang bahkan Reza belum pernah dengar sebelumnya. Menurutnya, rumah tersebut dibangun di atas tanah yang terkutuk. Tanah itu pernah menjadi tempat penyiksaan dan kematian ratusan orang pada zaman kolonial. Energi negatif dari tempat itu tidak pernah bisa hilang. Setiap kali ada kematian tragis, seperti pembunuhan berantai yang pernah terjadi di sana, kutukan itu semakin kuat. Dan siapapun yang terlibat dengan rumah itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan selalu terhubung dengan kutukan tersebut. Reza mulai menyadari bahwa membakar rumah itu mungkin hanya memicu sesuatu yang lebih buruk. Energi jahat di rumah itu tidak musnah, tetapi justru menyebar, mencari medium baru. Dan sekarang, ia merasa menjadi sasaran dari kekuatan jahat itu. Dalam usahanya untuk memahami lebih lanjut, Reza mencari arsip kota tentang sejarah rumah itu. Di perpustakaan kota, ia menemukan artikel berita kuno tentang rumah kos tersebut. Dulu, rumah itu pernah menjadi panti asuhan, dan di sanalah terjadi serangkaian kematian misterius yang tak pernah terpecahkan. Seiring Reza membaca lebih dalam, ia menemukan bahwa rumah tersebut memang telah mengalami banyak tragedi selama puluhan tahun. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah artikel dari tahun 1930-an tentang seorang pria bernama Pak Herman, seorang penjaga panti asuhan yang disinyalir bertanggung jawab atas hilangnya beberapa anak di sana. Pria itu tidak pernah diadili karena ia menghilang secara misterius, sama seperti sosok yang Reza lihat di rumah kos. Sosok pria yang menyeret kaki itu mungkin bukan hanya hantu korban pembunuhan, tetapi mungkin juga sosok Pak Herman, penjaga yang telah memulai siklus kengerian ini. Setelah menemukan fakta terbaru, teror yang dialami Reza semakin menjadi. Setiap malam, langkah kaki misterius itu kini terdengar di rumah barunya. Bukan lagi di rumah kos. Bayangan-bayangan sosok pria itu mulai muncul di sudut-sudut rumahnya. Pintu kamarnya sering terbuka sendiri di malam hari, dan ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin dan mencekam. Suatu malam, ketika ia sedang tidur, Reza mendengar suara pintu depan terbuka. Dengan jantung berdebar kencang, ia berjalan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat sosok pria itu berdiri di tengah ruangan, memandangnya dengan mata kosong. Kali ini, sosok itu tidak hanya diam. Dengan suara serak, sosok itu berkata, "Kamu milikku." Reza terbangun dengan keringat dingin. Namun semuanya terasa terlalu nyata untuk disebut sekedar mimpi.
putus asa, Reza kembali menemui pria tua yang ia temui sebelumnya. Pria tua itu mengatakan bahwa ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Reza harus mencari akar dari kutukan ini dan menghancurkan benda yang mengikat energi jahat itu ke dunia. Benda tersebut bisa berupa apapun yang berasal dari masa lalu kelam ke rumah kos itu. Reza kemudian ingat tentang sebuah benda aneh yang ia temukan di ruang bawah tanah rumah kos. Sebuah boneka kayu tua dengan ukiran wajah yang menyeramkan. Boneka itu tampak tidak biasa, seolah-olah menyimpan energi jahat. Reza ingat, ia sempat membawanya keluar sebelum kebakaran terjadi. Dan entah bagaimana, boneka itu sekarang ada di rumahnya. Dengan petunjuk dari pria tua, Reza melakukan ritual untuk menghancurkan boneka tersebut. Ia menggali di tengah malam dan membakar boneka itu di bawah sinar bulan purnama. Saat api mulai melahap boneka kayu itu, Reza mendengar jeritan yang mengerikan. Seolah-olah banyak jiwa terperangkap di dalam boneka tersebut. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Saat api membakar boneka itu, sosok pria yang menyeret kaki muncul lagi. Kali ini dalam wujud yang lebih jelas dan mengerikan. Tubuhnya tampak terdistorsi, dengan kulit yang robek dan darah yang mengalir deras. Sosok itu berusaha menyerang Reza, namun Reza tetap fokus pada api, mempercepat pembakaran boneka tersebut. Ketika boneka itu akhirnya hancur menjadi abu, sosok pria itu terhenti. Tubuhnya mulai memudar, dan suara jeritan di udara menghilang. Reza jatuh pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya, ia terbangun di tempat yang sama, dengan abu boneka berserakan di sekitarnya. Tidak ada lagi sosok misterius, dan tidak ada lagi suara langkah kaki. Kutukan itu akhirnya berakhir. Reza merasa bebannya telah diangkat. Meski masih trauma dengan apa yang terjadi, ia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Rumah kos yang dulu menjadi pusat teror kini telah tinggal menjadi kenangan. Dan Reza bisa melanjutkan hidupnya tanpa dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Reza sudah lulus kuliah dan menjalani hidup normal. Namun, setiap kali ia mendengar suara langkah kaki di malam hari, ia tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Bertanya-tanya, apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir? Di tempat bekas rumah kos, sebuah bangunan baru mulai dibangun. Namun, di malam hari, para pekerja bangunan sering melaporkan suara-suara aneh dan penampakan bayangan yang menyeret kaki di sekitar puing-puing lama. Mungkin, kutukan itu tidak pernah benar-benar musnah, hanya bersembunyi, menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali. Terima kasih sudah menyaksikan kisah malam ini. Ingat, tidak semua yang terlihat di dunia nyata bisa dijelaskan dengan logika. Dan jangan lupa, di balik setiap sudut gelap ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, malam belum tentu sepi jika kamu mendengar sesuatu di belakangmu. Selamat malam dan tetap waspada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.